Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan. Di samping itu, hal yang lebih penting untuk diketahui adalah apa yang mereka rasakan. Semakin banyak kita dapat memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaannya. 1. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Bisa disebut dengan warna afektif. Jadi, emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan fisik antara lain reaksi elektris pada kulit, peredaran darah, denyut jantung, pernapasan, pupil mata, liur kering, bulu roma, pencernaan, otot, dan komposisi darah. 2. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dalam tekanan yang merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi pada remaja karena mereka berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Selanjutnya, akan dibahas beberapa kondisi emosional yang biasanya dialami remaja seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan dan permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Yang pertama, cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting. Para remaja yang berontak secara terang-terangan, nakal, dan mempunyai sikap permusuhan besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Yang kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapatkan sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Yang ketiga ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Melalui rasa marahnya, seseorang dapat mempertajam tuntutannya dan pemilikan minatnya. Yang keempat ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Harlock 1960-266. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsi sistem endokrin. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem perencanaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit.
Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dan ketegangan emosi. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramaikan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi, berakhir dan semakin bertambah frekuensinya, serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak, melamun, dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa layaknya orang dewasa yang penuh dengan tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan juga lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar yaitu dengan cara mendorong mereka untuk bersaing dengan diri mereka sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut dengan cara mengambil jalan atau tindakan yang bijaksana serta lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, serta memulai aktivitas yang baru. Namun, apabila kemarahan tersebut belum juga mereda, maka sebaiknya guru mengambil langkah yang lebih khusus lagi dengan mendatangkan guru BK atau guru bimbingan konseling untuk mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Jadi, nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adat kebiasaan dan juga sopan santun. Sopan santun, adat dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan juga kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan juga perlu dihindari. Moral berkaitan antara kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan juga yang salah. Dengan demikian, moral ini merupakan kendali atas bertingkah laku. Misalnya, dalam pengamalan nilai-nilai hidup tenggang rasa. Dalam perilakunya, seseorang ini akan selalu memberikan perhatian kepada orang lain dan dapat membedakan antara tindakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Nilai-nilai kehidupan sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antara baik dan buruk. Jadi, itu berkaitan dengan moral. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal dalam kurung Mapiari, 1982.258. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang dapat diramalkan. Tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan atau predisposisi tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam malah nilai-nilai. Dan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap itu terhadap nilai-nilai tersebut.
dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Perwujudan nilai, moral, sikap tidak terjadi dengan sendiri tapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah: 1. Menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai seseorang, harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai moral. Mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dalam pengambilan keputusan keluarga, sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. 2. Menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai percerminan nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik.